mangrove memiliki ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain, di mana tumbuhan, hewan, air, tanah, dan manusia saling mendukung serta menghidupi. Inilah kekayaan alam yang dimiliki warga Kampung Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Terdapat hutan mangrove yang menjadi salah satu destinasi eduwisata hutan mangrove yang cukup terawat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marbawi, biasa dipanggil Bawi. Saya asli orang Tanjung Burung. Kebetulan di Desa Tanjung Burung ini ada salah satu kelompok organisasi lokal dengan nama Kelompok Tani Hutan Remaja Tanjung Burung, dan saya berada di dalamnya sebagai anggota. Kegiatan kelompok tani hutan remaja Tanjung Burung yaitu lebih fokusnya ke kehutanan, yaitu pembibitan, penanaman mangrove, dan juga penataan dan juga perawatan kawasan hutan. Kita mulai jalan itu tahun 2016 sebagai anak muda yang awam tentang mangrove. Waktu itu kita cuma sebatas ikut-ikutan aja sama senior-senior yang udah jalan di mangrove. Awal kegiatan kita itu di muara Sungai Cisadane. Nah, waktu itu kegiatannya cuma sebatas nanem gitu kan. Nah, lambat laun kegiatan kita udah mulai nambah, yaitu tadi mulai ada pembibitan, terus juga panen buah mangrove dan juga penanaman mangrove. Dan sampai sekarang kegiatan itu masih tetap kita pertahanin dan makin kita kembangin lagi, tujuannya untuk bisa menjadi suatu bahan edukasi buat teman-teman, baik itu di dalam maupun di luar desa. Perkenalkan, nama saya Abdul Gopur, biasa dipanggil Gopur. Saya dari kelompok tani hutan remaja Tanjung Burung, yang mana dari kelompok tani hutan remaja Tanjung Burung ini saya sebagai ketuanya. Kalau untuk mengelola hutan mangrove, visi misinya melestarikan hutan mangrove yang ada di kawasan di Tanjung Burung lah tentunya. Dari 2020 kita bergeser ke tempat kawasan yang lebih aman gitu kan, di perhutanan sosial. Akhirnya kita mulai dari tahun 2020 di kawasan perhutanan sosial untuk melestarikan hutan mangrove, yang mana kawasannya itu masih belum merata di kawasan tersebut seperti itu. Tentunya butuh kesadaran kali ya dari kita juga kan, manfaatnya bagus banget gitu, dan pasti kesadaran manusia juga perlu ditingkatkan juga, yang mana tentu kita hidup di pesisir ya. Banyak juga seperti pohon mangrove yang ada di kawasan pesisir seperti itu. Dan keduanya kita juga jangan sampai lelah lah untuk melestarikan hutan mangrove, yang mana dalam segi kegiatan yang kita lakukan benar-benar untuk melestarikan kawasan tersebut. Satu kawasan, satu kampung itu kan yang berada di desa pesisir dari bencana yang ditimbulkan secara alam itu, karena di mana mangrove ini juga mengurangi kekuatan bencana tersebut, seperti terjadinya tsunami, di mana gelombang tsunami ini itu bakal ditahan, bakal dikurangi kekuatannya oleh pohon mangrove tersebut. Dan juga bencana yang sering terjadi yaitu tiupan angin. Di sini kita juga topan. Nah, kalau nggak ada tanaman mangrove, nah biasanya kekuatan itu bakal langsung ke pemukiman. Nah, itu bisa terjadi, bencana dan juga timbul banyak korban, baik itu korban jiwa, bangunan maupun kendaraan. Manfaat mangrove yang kedua itu secara
rusak dengan adanya tanaman mangrove ini akan kembali jadi kayak semacam binatang air dengan sendirinya secara alamnya itu bakal tumbuh, bakal datang secara sendirinya dan berkembang biak di dalam kawasan hutan mangrove tersebut. Di mana manfaatnya itu dari ikan, burung gitu kan, itu bisa jadi salah satu mata pencaharian, bisa jadi salah satu makanan utama bagi masyarakat pesisir. Jadi kalau nggak ada pohon mangrove, ekosistem nggak ada, ikan hilang, jadi masyarakat susah buat nyari ikan. Tapi dengan adanya mangrove, ekosistem bakal kembali ada secara alaminya, dan masyarakat pesisir pun bisa mudah dan dekat gitu kan buat nyari ikan buat makan sehari-hari. Itu yang kedua. Dan manfaat yang ketiga yaitu fungsi sosial, di mana mangrove ini secara alaminya dia menggerakkan hati seseorang itu secara keyakinan kita. Setiap orang yang tinggal di luar desa Tanjung Burung itu selalu datang ke desa Tanjung Burung karena apa? Karena tertarik dengan hutan mangrove kayak gitu. Nah, dari situ kita berkeyakinan bahwa tanaman mangrove yang kita tanam, terus yang kita rawat, ternyata dia bantu kita buat apa? Buat menggerakkan hati seseorang yang jauh di sana buat datang ke desa Tanjung Burung, terus berkunjung ke dalam kawasan hutan mangrove, pengen tahu tentang mangrove, bercerita tentang mangrove, di mana dari pengunjungnya para peserta di sana itu ternyata mereka itu meningkatkan perekonomian terhadap kita gitu kan, masyarakat desa Tanjung Burung. Contoh gitu kan, yang namanya pengunjung datang ke sini butuh makan, akhirnya apa? Ada beberapa masyarakat yang buka warung makan. Nah, butuh es, butuh minum segala macam gitu kan, itu ada. Terus keduanya banyak lagi fungsi sosial yang dikeluarkan oleh mangrove ini, sehingga baik itu fungsi fisik, fungsi ekologi maupun fungsi sosialnya itu benar-benar kita rasakan yang sangat luar biasa. Dan yang poin utamanya adalah dengan 3 fungsi dari mangrove ini, ternyata peningkatan perekonomian bagi masyarakat pesisir itu berjalan dengan sendirinya. Pohon sembarangan. Mungkin kalau di luar kawasan kita nggak bisa melarang itu. Kalau udah di kawasan tersebut ya mungkin bisa ada peraturan kayak denda sekian sampai di penjara, karena kan ini benar-benar kawasan dilindungi. Nah, kita ini udah diserang kali ya, mungkin salah satu proyek reklamasi yang mana dia itu ada program besar-besaran seperti yang udah kalian lihat di kawasan perhutanan sosial. Ya, berdirinya kita di sini dari kelompok tani hutan benar-benar kita untuk menjaga jangan sampai terjadi yang udah seperti kemarin, yang mana beberapa minggu kemarin ada penebangan yang tanpa kita ketahui gitu kan. Itu sebenarnya sangat miris banget, itu sangat miris banget, yang udah bertahun-tahun kita tanam terus udah jadi ikan, buah, terus tiba-tiba ditebang. Maka dari itu mungkin bisa kita pertahankan kembali yang adanya kita di sini untuk melestarikan hutan tersebut. Beberapa tahun ke belakang ada yang namanya pembukaan, ya kan, kawasan hutan dibukanya itu budidaya udang secara besar-besaran, ya kan. Jadi ada perubahan alih fungsi lahan yang dari kawasan hutan menjadi kawasan sampah gitu kan. Terjadi di provinsi Laut Jawa Timur, tanaman mangrove ya kan, jarak panjang kawasan mangrove dengan lebarnya kurang lebih sekitar 500 cm.
ditebang, lahannya itu mulai dialih fungsikan lahan gitu kan, tambah kolam ikan gitu kan. Nah di mana di situ udah mulai itu ada kegiatan usaha gitu kan, budidaya perikanan di dalam kawasan hutan mangrove itu. Nah karena semakin banyaknya peminat gitu kan yang bersih dan segala akhirnya apa semakin besar juga gitu kan para pengusaha kecil buat berkegiatan di budidaya perikanan ini, baik itu dia karang ikan dan kepiting dan segala macamnya, sehingga semakin banyak juga tanaman-tanaman mangrove yang ditebang dan lahannya itu dialihfungsikan menjadi tambang. Nah dari situ kita mulai sedikit rasa khawatir akan terjadinya kekurangan tanaman mangrove di pesisir ini. Karena apa? Karena kita coba berkaca dari Aceh tahun 2004, terus juga Palu, ya kan, terus juga Banten yang belum lama ini, itu kan, dimana dari hasil penelitian teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan, banyaknya korban jiwa, bangunan dari bencana yang ditimbulkan itu akibat hijab atau penghalang antara pemukiman dengan lautan gitu kan, itu yang minim, bahkan tidak ada sama sekali gitu kan, sampai itu tadi kekuatan itu langsung ke pemukiman gitu kan. Di sini dari kita lihat semakin berkurangnya tanaman pohon mangrove secara alaminya gitu kan, kita nggak mau nih desa pesisir kita menjadi salah satu desa selanjutnya yang terkena korban gitu kan. Akhirnya kita mulai coba rehabilitasi, kita coba mulai kembangin lagi gitu kan tanaman-tanaman mangrove yang ada di pesisir ini. Walaupun itu sebenarnya hal yang mustahil, karena kalau kita ngomong puluhan kilo ya kan ratusan meter itu jujur hal yang mustahil kalau kita jalan sendiri. Dan akhirnya kita membentuklah satu kelompok remaja gitu kan, ya ayo sama-sama sayang sama desanya gitu kan, terutama pengen gitu kan desanya itu dikunjungi oleh banyak orang, karena salah satu pendekatan ekonomi yang tercepat bagi masyarakat adalah wisata kayak gitu kan. Kita pengen ke arah situ aja, kita mulai kegiatan penghijauan lagi dengan cara kita cari buah mangrove di luar desa Tanjung Burung dulunya gitu kan, kita bawa ke Tanjung Burung, setelah kita bawa buahnya kita coba semai atau pembibitan, kita bentuk dalam sebuah klaster kan gitu posisinya. Setelah udah usia 3-4 bulan, kita undang tamu, kita undang peserta buat apa mau bangun penanaman lagi sama kita. Makanya datang bahasa kampung ini ya, kutu-kutu enggak datang foto selfie pulang. Jadi kita konsepnya di sini konservasi eduwisata mangrove. Jadi biasanya ada beberapa universitas ataupun komunitas yang datang ke Tanjung Burung untuk melakukan edukasi mangrove, yang mana mereka ini berkunjung ke kawasan perhutanan sosial yang ada di hutan mangrove. Dia mencari pengalaman juga, terus kita sharing bareng mereka. Intinya kita beredukasi, yang mana manfaat dari fungsi mangrove itu perlu kita sharing lah sama mereka yang berkunjung di Tanjung Burung itu. Poin bagusnya ya kalau udah berhasil gitu, ketika ini udah lestari dari sekian hektar yang udah kita tanam, terus sudah lestari, otomatis kan dibolnya itu kan jadi wisata. Kalau udah jadi wisata, otomatis kan banyak pengunjung yang datang ke desa Tanjung Burung itu. Jadi mangrove kawasan perhutanan sosial seperti itu, otomatis ada beberapa manfaat dari hutan tersebut. Salah satunya buah mangrove yang kita kelola jadi bahan makanan, mungkin bisa jadi oleh-oleh buat mereka gitu kan. Jadi masyarakat bisa diberdayakan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Budaya pesisir, kalau kita dengar cerita dari orang tua itu banyak sekali ya, cuma karena sepuh-sepuh kita ini udah mulai berkurang ya kan, terus juga remajanya yang sekarang ini mulai kurang minat terhadap sebuah riwayat atau kisah atau cerita tentang desa tersebut itu. Nah itu kultur budaya semakin berkurang. Nah yang kita tahu dari orang-orang tua kita yang sekarang masih hidup, kita coba gali cerita di mana kultur budaya pesisir ini itu tadi
kegiatan mencari, ada kegiatan cari nafkah di dalam kawasan hutan mangrove dengan alat seadanya sederhana, alat seperti yang orang tua kita pakai, kayak semacam dia mau nyari ikan, dia bawa jaring, bawa jala, jalan kaki atau naik sepeda masuk dalam kawasan hutan, dia nyari ikan entah di saluran air gitu kan yang di dalam kawasan mangrove gitu kan, atau dia coba jalan ke laut, atau mungkin yang posisinya ekonominya agak lebih dia perahu gitu buat nyari ikan di sekitar kawasan hutan mangrove di daerah pesisir ataupun di muara gitu posisinya. Itu terus sama di mana dalam kawasan mangrove ini ada namanya pemanfaatan, itu dari pemanfaatannya bisa ke arah perikanan karena pesisir saling itu payau gitu kan, dimana ikannya juga itu tadi payau gitu kan, batu dan segala macamnya itu harus tetap ada, itu salah satu komponennya kayak gitu posisinya. Kalau dibilang sejak kapan, sebenarnya dari sejak zaman nenek moyang hutan mangrove ini ada. Nah cuma itu tadi pas ada suatu kegiatan usaha yang butuh lahan besar, koloman besar, mulai ada perubahan dari fungsi lahan. Itu tadi tanaman mangrove dikembangin. Terus kalau misalnya kita mau coba kembangin lagi dari sekarang ini gitu kan, kita mulai dari panen buah, pembibitan, penanaman, itu sebenarnya butuh lama. Karena secara pemahaman kita orang kampung, di mana tanaman pertama yang kita tanam itu biar supaya jadi dia itu menghasilkan buah pertama itu butuh waktu 3 sampai 5 tahun dengan ketinggian kurang lebih ya posisinya. Itu untuk buah pertama. Nah sedangkan di sini dibutuhin di mana diameternya ada yang 30 sampai 50 cm. Maksimalnya itu 1 meter. Satu pohon indukan yang usianya udah puluhan tahun, tapi pas ada pembukaan alih lahan ini itu tadi ditebang gitu aja. Jadi namanya kita butuh waktu puluhan tahun untuk menjadi suatu indukan, menjadi suatu pertahanan gitu kan, untuk satu kawasan atau satu kampung gitu kan. Nah tiba-tiba dalam hitungan menit pohon tersebut yang udah kita rawat tumbang gitu aja. Awalnya kita ngambil buah mangrove itu dari tetangga sebelah, itu dari Kecamatan Paku Haji, Desa Kramat, ya kan? Kita ngambil buah mangrove di sana, jenisnya Rhizopora mucronata sama Rhizopora stylosa. Nah bahasa daerah kita itu Rhizopora mucronata atau panjang, Rhizopora stylosa atau pendek. Nah dua jenis mangrove ini yang kita bawa dari sana, dari Desa Kramat, Kecamatan Paku Haji ke Desa Tanjung, Kecamatan Naga, di mana tanaman jenis mangrove ini adalah jenis mangrove yang pada umumnya ditanam oleh semua orang, baik itu mahasiswa, komunitas, instansi pemerintah atau perusahaan gitu kan. Itu jenis tanaman yang umum gitu kan. Itu awal pembuatan. Terus lambat laun ternyata mahasiswa juga butuh pemahaman tentang mangrove lebih jauh. Salah satunya jenis-jenis tanaman mangrove yang butuh dikembangin dalam penelitian sama pengembangan gitu kan. Nah dari itu kita mulai coba cari jenis-jenis mangrove yang lainnya, kayak semacam terapis, tidak ada itu kita bawa dari luar, kita coba bikin di sini, dan alhamdulillah sekarang dari hasil jerih payah kita tahun 2016, 17 sampai 18 kita masih posisi nyari keluar sana kan. Terus dari sekarang kita udah nggak usah nyari jenis lagi, kita udah bisa panen buah dari ini yang ada gitu kan. Tinggal ke depannya kita tinggal coba kumpulin jenis-jenis yang belum ada di Tanjung Burung, yang kita mau tetap jalan masuk ke hutan di desa lain, dan kalau ada kita bawa lagi ke desa Tanjung Burung jenis yang lain. Nah, jenis tanaman mangrove yang ada di desa Tanjung Burung hasil pengumpulan kami bersama teman-teman atas nama kelompok tani itu kurang lebih sekitar
kemudian ada 4, tapi kalau di sini kita baru nemu 3, yaitu Avicennia officinalis, sira-sira, Avicennia marina, api-api putih, terus ada Avicennia alba, api pisang, terus ada juga pidada, ya kan. Pidada ini ada 2 jenis, Soneracia cassiolaris, pidada merah, sama Soneracia alba, pidada putih. Terus juga ada nipa, ada ketapang laut, kayak gitu kan posisinya. Ini seperti itu jenis-jenis yang udah coba kita kumpulin dan kita bawa dari kita burung dan kita kembang biakin. Karena apa? Karena ternyata selain fungsi fisik, sosial dan juga ekologi, ini salah satu manfaat yang sangat luar biasa buat kita juga adalah buah-buah ini ternyata bisa diolah jadi makanan. Kayak seperti bakau, pidada maupun api-api, itu buahnya bisa diolah. Bahkan yang terbaru ini kita dari 3 jenis tanaman ini, daunnya itu kita combine, itu menjadi satu produk, yaitu teh mangrove namanya. Jadi inilah yang kita coba kembangin lebih dalam lagi. Karena apa? Karena itu tadi, nanti siapapun yang di sini, kalau misalkan kita udah siap secara produksi masalah olahan mangrove ini, ya teman-teman nanti datang ke sini udah kita suguhkan olahan mangrove buat jadi pas pulang dari desa Tanjung. Ya kapanpun kita mau nanam, kan dimanapun lokasinya, kan selama ada perlakuan khusus dalam perawatan dan penataannya, itu bakal tumbuh gitu kan. Cuma perbedaannya paling kita gini, dimana jenis-jenis mangrove ini ada yang tumbuh di pasir, ada yang tumbuh di lumpur campur pasir, ada yang di tanah cair, lumpur cair gitu kan. Ada beberapa. Nah itu kadang perbedaan jenis tanah itu yang membedakan tanaman ini pertumbuhan cepat atau lambat ya. Contoh salah satu adalah gini, kita nanam jenis A, kira-kira habitatnya itu di lumpur cair, tapi kita coba paksakan di lumpur berpasir gitu kan, otomatis perbedaannya ini berbeda pertumbuhannya antara dengan habitat aslinya dengan habitat yang baru gitu posisinya. Cuma pada dasarnya dimanapun kualitas tanahnya itu tetap bisa tumbuh selama ada perlakuan khusus dari kita dalam perawatan dan penataan. Jadi cara perawatan mengelola kawasan ini, jadi kita sebenarnya lagi coba ikutin alurnya, dimana sekarang ada yang namanya perhutanan sosial, dimana perhutanan sosial itu difokuskan agar dijadikan sebuah kegiatan-kegiatan yang bisa dikembangkan di dalam kawasan hutan mangrove atau hutan negara, yang dimana manfaat ini bisa dirasakan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Contoh gitu, dan ini kawasan hutan mangrove. Kalau seandainya ini statusnya sebagai cagar alam, berarti tidak boleh ada masyarakat yang beraktivis di sana. Nah di sini kan statusnya itu kan kawasan hutan lindung, tanamannya yang dimiliki, tapi untuk jumlah tanamannya kan nggak 100%. Jadi ada kurang lebih sekitar 50% dari luas kawasan itu tanaman mangrove dengan kerapatan yang maksimal. Nah di mana 50% lagi dibagi dua, 30% untuk pemanfaatan, di mana pemanfaatan yang ada di dalam kawasan hutan mangrove ini kita kembalikan ke masyarakat. Kalau misalkan masyarakat dia lebih senangnya ke perikanan, ya harus ada koleman. Tapi kalau misalkan masyarakat lebih senangnya ke pertanian, berarti harus kita siapin satu pematang atau satu daratan untuk pertanian. Kalau misalkan masyarakat tersebut lebih senangnya ke peternakan, ya kita siapin juga gitu kan peternakan. Nah dari 3 jenis usaha ini ternyata itu bisa menjadi sebuah kooperasi, ya kan. Nah di mana kooperasi ini itu tadi kita bisa akses di pasaran segala macam gitu kan, lebih cepat lagi, lebih tinggi lagi nilai jual dari usaha-usaha dikelola sama masyarakat. Dan ada salah satu lagi cara pemanfaatan dan pengelola kawasan hutan ini yang lebih cepat adalah yang menjadikan kawasan hutan menjadi kawasan ekowisata, karena itu perputarannya tiap hari. Nah konsekuensinya adalah setiap hari tersebut bakal terjadi konflik. Kenapa? Karena banyak di luar sana yang kepengen mengelola kawasan tanpa mengeluarkan punya. Harapannya sih untuk masyarakat dan sekitar ya, harapannya perlu ditingkatkan lagi kali kesadarannya, benar-benar kita yuk sama-sama lah untuk menjaga kawasan hutan mangrove ini, karena kan Indonesia itu kan butuh oksigen yang sangat luar biasa gitu kan.
kita aja kalau tanpa kita sadari kita kan butuh oksigen pada pohon. Mungkin kita sebagai generasi kita harus gitu ya kan menanam pohon mangrove yang mana fungsinya itu luar biasa sih buat kita semua. Jadi kita di sini bersama masyarakat. Jadi nggak semua masyarakat yang mengelola atau yang berkegiatan di dalam kawasan hutan ini masuk ke dalam keanggotaan organisasi enggak. Justru kita pengen ada simbiosis mutualisme itu ada, yaitu tidak ada masyarakat, ada organisasi, ada pemerintah, di mana tiga elemen ini bekerja sama untuk mempertahankan kawasan hutan mangrove menjadi satu kegiatan yang ke arah positif dan bisa meningkatkan perekonomian lebih cepat pada masyarakat. Ini perlu. Jadi kalau misalnya kita ajak mereka semua buat masuk ke organisasi itu nggak jadi bagian yang pas. Jadi nanti sistem kerjasama kurang. Tapi kalau misalnya kita membiarkan mereka ke masyarakat, justru itu pemanfaatan, perawatan, penataan, pengamanan pun lebih maksimal. Karena apa? Karena masyarakat tanpa dia masuk organisasi pun dia udah sadar bahwa ini tanaman mangrove yang perlu dilindungi, kayak gitu kan posisinya. Nah, pemerintah sudah tahu dengan sendirinya bahwa ini tanaman mangrove yang perlu dikembangin untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Gimana caranya itu? Dari suplai, bantuan gitu kan. Cuma kan masyarakat secara individu tidak bisa akses ke pemerintah. Nah, butuh sebuah organisasi kelompok, di mana organisasi pihak ketiga antara masyarakat dengan pemerintah. Agar apa? Agar bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran masuk ke masyarakat melewati organisasi ini. Makanya kita di sini hadir dalam satu organisasi agar apa? Agar pemerintah lebih fokus lagi dalam penanganan pemanfaatan dan juga pengelolaan mangrove untuk masyarakat. Nah, jadi kita di sini hanya sebatas mitra pemerintah, mitra masyarakat agar apa? Agar wacana pemerintah dalam mensukseskan program sosial ini bisa tepat sasaran dan yang menjadi sasaran utamanya adalah pelaku utama itu masyarakat. Kalau untuk kedepannya sih kita masih ada banyak beberapa PR yang perlu kita kerjakan. Salah satunya masih beberapa lahan gitu yang masih dulu yang perlu kita atas. Kita perlu banyak benar-benar penanaman pohon yang dimana buahnya itu akan tetap stabil. Kurang lebihnya ini adalah pemahaman yang saya coba pelajari selama saya di mangrove ini. Seandainya ada kesalahan ya terima kasih atas waktu. Bukan air, kalau air Lu sayang kameranya doang. Ya udah. Tet. Begitu say hello dong. Gitu sulit.